Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat awalnya adalah seorang budak milik dari Ummu Salamah. Bagaimana ada seorang yang namanya Bilal, Bapak Ibu? Bilal. Masyhur kisah ini, tapi saya mau ulang supaya nanti kita menjadi satu refleksi buat kita. Ketika Nabi SAW wafat, lalu beliau dimakamkan, masuk waktu sholat pertama, Bilal yang adzan. Allahu Akbar, biasa. Tapi begitu sampai kalimat asyhadu anna Muhammad, baru sampai ini nggak bisa keluar suara. Diulangi lagi, nggak bisa. Yang ada justru menangis. Mendengar kata Muhammad, menangis. Akhirnya izin kepada khalifah, nggak kuat saya kalau disuruh adzan lagi. Sampai di nama kekasihku aku harus sebut. Nggak kuat. Nggak bisa keluar suara dan mata nggak bisa menahan airnya. Maka oleh Khalifah Abu Bakar kala itu diberikan izin untuk tidak adzan lagi. Tapi ternyata nggak selesai sampai di situ. Kenapa? Karena ketika melihat sudut rumah Nabi, melihat pintu bilik Rasul, melihat tempat di mana dulu pernah berdua dengan Rasul, melihat tempat di mana pernah berjalan dengan Rasul, melihat mimbar Rasul, nangis. Akhirnya izin kepada Khalifah Abu Bakar, sepertinya untuk menata hati, aku harus pergi dulu dari sini. Izinkan untuk pergi ke Syam. Para sahabat itu Bapak Ibu, selama Nabi hidup tidak ada yang pernah pergi dari sana. Nanti kita akan cerita, tapi ini cerita Bilal dulu. Maka Bilal pergilah menuju ke Syam. Ada beberapa riwayat yang membuat Bilal balik. Di antaranya, ada yang mengatakan riwayatnya karena Bilal bermimpi berjumpa dengan Rasul dan ditanya, apakah engkau tidak rindu denganku? Tetapi di antara riwayat juga ketika Umar bin Khattab datang ke sana. Kekhalifahan berganti dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertemu dengan Bilal di Syam. Lalu Umar mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu pada kami di Madinah? Bilal tidak berubah muka. Lalu ditanya lagi oleh Khalifah Umar, apakah engkau tidak rindu dengan sudut kota Madinah? Biasa. Tapi begitu ditanya, apakah engkau tidak rindu dengan Rasulmu, wahai Bilal? Apakah engkau tidak punya keinginan untuk berziarah ke makamnya, berjumpa kembali walau hanya dengan batu nih? Itu yang tidak bisa membuat Bilal menahan air mata berkucuran sambil memegang tangan khalifah kala itu bergetar, bawa aku ke Madinah, bawa aku ke Madinah. Akhirnya dibawa oleh khalifah menuju ke Madinah. Baru melihat gerbang Madinah sudah menangis, melihat kubah masjidnya menangis, sampai ketika berziarah ke makam Rasul. Selesai beberapa saat, masuk waktu sholat, Umar mengatakan, wahai Bilal, ingatkan kami pada masa-masa indah dahulu bersama dengan manusia mulia Rasulullah. Ingatkan kami dengan azanmu. Maka Bilal mencoba untuk naik ke ma'zan, tempat azan, menara, ke atas. Lalu Bilal radhiyallahu anhu memulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dimulai suara Allahu Akbar, semua orang yang ada di Madinah seolah tersihir. Karena suara itu mengingatkan mereka kembali dengan masa indah bersama dengan Rasul. Adzan Bilal tidak pernah lagi mereka dengar setelah Nabi meninggal. Begitu diucapkan adzan itu, seolah diputarlah kenangan indah yang ada di memori mereka. Sehingga semua langsung berhenti dari semua aktivitasnya. Yang lagi dagang berhenti, yang lagi berkebun berhenti, yang lagi di kandang berhenti, yang lagi jalan berhenti. Ketika berlanjut asyhadu alla ilaha illallah, menangis semuanya. Dan ketika disampaikan kalimat asyhadu anna Muhammad, Bilal terhenti. Enggak kuat menangis di atas ma'zan itu, di atas menara tempat adzan, diikuti seluruh kota Madinah pun menangis kala itu. Mereka enggak kuat untuk mengingat masa indahnya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang luar biasa. Ini yang hilang dari kita.